Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang filsafat komunikasi. Saya Jamila Fidelsia dengan NIM 224-103-010014 akan mempresentasikan materi yang pertama. Apa sih sebenarnya filsafat komunikasi? Filsafat komunikasi ialah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teknik dan proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan dengan sifat, makanan, tujuan, fungsi, teknik dan media dan metode komunikasi. Baik, selanjutnya masuk dalam materi yang pertama. Apa sih hakikat komunikasi di dalam filsafat? Komunikasi ialah alat untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan menggunakan alat untuk menyalurkannya, baik gestur, gaya wajah, nada suara, kata-kata, tulisan, telegram, serta telepon. Dalam konteks pengertian universal, komunikasi merupakan sebuah kata yang mengandung konsep yang sangat luas, baik isi maupun pengertiannya, dan bersifat multidimensional. Oleh karenanya, secara eksplisit dan jelas, makna komunikasi pada hakikatnya bersifat manusiawi. Ditinjau dari kajian akademik, konsep dan fenomena komunikasi dapat menjadi objek studi ilmu pengetahuan sosiologi, kajian filsafat, dan teologi. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain, yakni komunikan. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu secara primer dan sekunder. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi seperti bahasa dan isyarat. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana. Kedua, setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media dimaksud seperti surat dan telepon. Baik, sekian materi pertama yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan dari rekan saya. Sebelumnya saya punya ajudan SSK di 22-03-01-0001. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat komunikasi. Filsafat mempersoalkan apakah hakikat manusia komunikan dari bagaimana isi menggunakan komunikasi untuk berhubungan dengan realitas yang lain di alam semesta. Filsafat melihat posisi komunikasi dalam hubungan individu antara manusia dan alam semesta. Atau fenomena teknologi, misalnya melihat pesan sebagai objek kesadaran yang dinamis. Pesan ditelaah dengan menunjukkan pada kondisi-kondisi empiris yang menjadi konteks pesan. Materi yang keempat, pikiran sebagai isi pesan komunikasi. Kemampuan berpikir adalah ciri khas manusia.
makhluk yang tinggi yang di derajatnya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lain. Pesan komunikat ini terdiri dari dua aspek, yakni aspek pertama isi pesan content of the message, dan aspek kedua lambang atau simbol. Isi pesan komunikasi terutama adalah pikiran, ada kalanya juga perasaan, tetapi hanya merupakan faktor pengaruh saja. Lambang umumnya adalah bahasa, oleh karena hanya bahasa dibandingkan dengan lambang-lambang lain seperti gestur, gambar, wajah, isyarat, dan lain-lain yang mampu memberi makna kepada segala hal dalam kehidupan manusia, baik benda yang konkret maupun konsep yang abstrak. Bahasa melekat pada pikiran, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari pikiran. Yang pertama, intensitas berpikir, yang kedua berpikir sistematis, rasional, yang ketiga berpikir metarasional. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas presentasinya dari saya. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan materi yang ada di komunikasi. Baik, di sini tentang sistematika berpikir. Bagaimana sistematika berpikir ini didefinisikan sebagai indikator untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan pemikiran holistik maupun pemikiran reduksionis secara seimbang. Dengan cara pemahaman sistem secara keseluruhan, juga secara mendetil dapat menghindari apapun yang tidak. Dan di sini ada beberapa jenis sistem berpikir, yaitu yang pertama berpikir secara deduktif, yang kedua berpikir secara induktif, yang ketiga berpikir untuk memecah masalah, yang keempat berpikir secara kreatif, yang kelima berpikir kualitatif, dan yang terakhir berpikir secara kualitatif. Nah, setelah ini materi yang tadi yaitu simbol sebagai isyarat komunikasi, yang dimana komunikasi ini memiliki beberapa simbol untuk menjalankan komunikasi sesama manusia. Nah, oleh karena itu, komunikasi adalah proses sensorik yang salah satu kebutuhan dari pokok manusia. Simbolisasi atau dengan penggunaan lambang. Nah, ada beberapa simbol yang digunakan dalam komunikasi, yaitu yang pertama dengan simbol komunikasi kata-kata, yang kedua simbol komunikasi kebijakan, yang ketiga komunikasi dengan simbol gambar, dan yang terakhir komunikasi yang dilakukan dengan simbol angka, atau kita bisa menjelaskan atau membaca komunikasi seorang melalui angka tersebut. Nah, yang terakhir untuk kesimpulannya, filsafat komunikasi ini mengajarkan kita bahwa memahami komunikasi secara mendalam dapat melibatkan berbagai pendekatan yang analitis dan komprehensif. Proses komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif, psikologis dan budaya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan.